Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Atika Suri, NIM 206190025. Baiklah, izinkan saya di sini menjelaskan materi fisika lingkungan mengenai cuaca. Langsung saja ke pengertian cuaca. Apa itu cuaca? Jadi di sini cuaca yang saya rangkum itu merupakan keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Nah, jadi cuaca itu merupakan suatu udara di mana terdapat pada wilayah tertentu dan wilayahnya itu sempit. Maksud di sini adalah wilayahnya tidak luas dan jangka waktunya pun sebentar. Cuaca di sini seperti panas, hujan, berawan, berangin, dan sebagainya. Lanjut, yang selanjutnya unsur cuaca. Jadi di sini unsur-unsur cuaca itu ada 5. Yang pertama tekanan udara, yang kedua kelembaban udara, yang ketiga suhu, keempat angin, dan yang kelima curah hujan. Mari kita bahas satu-satu tekanan udara. Tekanan udara merupakan gaya yang timbul akibat keberadaan berat lapisan udara. Tekanan udara disebut juga dengan kerapatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu dan bisa berubah. Tekanan udara diukur menggunakan barometer. Nah, jadi tekanan udara ini merupakan suatu gaya yang timbul akibat adanya lapisan-lapisan yang terdapat pada udara. Yang kedua, kelembaban udara. Kelembaban udara di sini merupakan kandungan air yang ada di udara pada waktu tertentu. Kelembaban udara bisa berubah-ubah dan tergantung pada suhu suatu tempat. Pengukuran kelembaban udara menggunakan hygrometer. Nah, jadi kelembaban udara ini merupakan bisa dibilang panas atau dinginnya suatu keadaan udara di tempat tertentu. Misalnya kelembaban udara pada daerah A itu misalnya sekian, dan kelembaban udara yang di tempat B itu sekian, dan itu berbeda-beda setiap tempatnya. Lanjut ke suhu. Suhu di sini menjadi satu di antara faktor dari perubahan cuaca. Suhu dengan temperatur berbeda dari tempat yang satu dan yang lainnya akan berpengaruh pada cuaca. Misalnya nih, suhu di sini misalnya panas, otomatis kebanyakan kalau suhunya panas itu biasanya cuacanya sedang cerah, atau tidak menutup kemungkinan misalnya hujan tetapi suhunya panas, itu juga bisa kemungkinan terjadi. Dan di sini penyebab perubahan suhu itu diantaranya seperti durasi dan sudut sinar matahari ke bumi akibat letak lintang suatu wilayah, atau ketinggian suatu wilayah bisa mempengaruhi suhu. Kondisi awan, misalnya awannya sedikit, otomatis suhunya akan terasa lebih panas. Setelah itu misalnya ada disebabkan juga kondisi pepohonan, misalnya semakin banyak tumbuhan atau pohon yang ada di suatu tempat, maka suhunya akan rendah atau dingin biasanya. Yang keempat itu ada angin. Angin ini dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi serta adanya perbedaan tekanan udara di sekitar. Angin bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Angin dapat diukur dengan anemometer. Nah, gitu. Yang ada di kehidupan sehari-hari, kita bisa merasakan angin, namun kita tidak bisa melihatnya. Yang kelima ada curah hujan. Curah hujan ini adalah jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Tingginya curah hujan di setiap wilayah itu berbeda-beda tergantung garis lintang, ketinggian tempat, arah angin, suhu udara, serta luas daratan. Curah hujan ini biasa diukur dengan ombrometer. Nah, jadi curah hujan ini tiap tempat, tiap waktu itu biasanya berbeda-beda
ukuran atau intensitasnya. Lanjut, pengukuran unsur cuaca. Nah, jadi pengukuran unsur cuaca ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Cara mengukur unsur cuaca itu tergantung dengan apa yang mau kita ukur. Misalnya tekanan udara itu menggunakan barometer. Kelembaban udara diukur dengan higrometer, suhu diukur dengan termometer, angin diukur dengan anemometer, serta curah hujan diukur dengan ombrometer. Nah, di sini saya sediakan gambar dari alat untuk mengukur unsur cuaca. Di sini ada barometer, seperti ini bentuknya untuk mengukur. Dan ini ada higrometer, seperti timbangan ya, dan ini termometer, mengukur suhu, ini anemometer, mengukur angin, dan ini ombrometer, mengukur intensitas curah hujan atau air yang dihasilkan oleh hujan. Setelah itu perakiraan cuaca. Nah, di sini perakiraan cuaca itu merupakan penggunaan ilmu dan teknologi untuk memperkirakan keadaan atmosfer bumi pada masa datang. Untuk suatu tempat tertentu, perkiraan cuaca ini dilakukan menggunakan pemodelan atau modeling dengan bantuan komputer. Nah, jadi perkiraan cuaca ini dia harus menggunakan teknologi yang canggih agar kita bisa memperkirakan cuaca yang akan mendatang. Perkiraan cuaca ini umumnya perkiraannya itu bisa tepat dan tidak menutup kemungkinan juga bisa meleset sedikit. Para meteorologi menggunakan satelit untuk mengamati pola awan di seluruh dunia dan radar yang digunakan untuk mengukur curah hujan. Nah, jadi ini kita memperkirakan cuaca itu tidak sembarangan ya. Dia harus ada aturan-aturan tertentu serta metode-metode tertentu untuk bisa kita memperkirakan suatu cuaca yang akan mendatang. Nah, apa manfaat perkiraan cuaca ini? Manfaat perkiraan cuaca ini seperti misalnya pada pilot. Pilot sewaktu dia ingin terbang dari suatu tempat ke tempat lain itu biasanya mereka memperkirakan cuaca dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih agar bisa meminimalisir adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya nih, jika pilot ingin terbang, pasti mereka memperkirakan cuaca terlebih dahulu sebelum mereka terbang. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih dan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.